Kita kembali lagi di tutorial Jibas Academy. Kali ini kita akan membahas fitur perhitungan nilai rapor di Jibas Academy. Nah, sesuai dengan judulnya, perhitungan nilai rapor, di sini kita akan menghitung nilai rapor dari nilai-nilai yang sudah dimasukkan oleh guru atau staf akademik. Nah, untuk perhitungan nilai rapor ini bisa dilakukan oleh staf akademik di Jibas Akademik, juga bisa dilakukan oleh guru sendiri di Jibas Info Guru. Nah, jadi untuk memudahkan kinerja dari staf akademik, guru bisa menghitung nilai rapornya sendiri di Jibas Info Guru. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah untuk perhitungan nilai rapor, ini nanti dihitung otomatis berdasarkan aturan perhitungan nilai rapor dan grading yang sudah diatur di pengaturan sebelumnya. Jadi di pengaturan sebelumnya kita sudah membuat aturan perhitungan nilai raportnya, misalnya 10% dari kuis, tambah 20% dari ulangan harian, tambah 30% dari UTS, dan 40% dari UAS. Nah, aturan perhitungan ini nanti akan digunakan untuk menghitung nilai rapor. Dan juga gradingnya yang sudah kita tentukan di sebelumnya, misalnya untuk nilai rapor dari 80 sampai 100 itu A, 60 sampai 80 itu B, nah nanti akan dihitung secara otomatis oleh Jibas. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Berikut ini adalah alur perhitungan nilai rapor yang akan kita lakukan. Pertama, kita input nilai ujian. Kedua, kita hitung nilai akhir. Ketiga, kita hitung nilai rapor. Dan keempat adalah input komentar nilai rapor. Nah, untuk yang pertama, input nilai ujian. Di sini sudah dibahas di video tutorial sebelumnya. Jadi pada intinya di sini kita harus menginput nilai dari setiap jenis pengujian yang sudah dilakukan. Di sini kita harus menginputkan setiap nilai kuis, nilai ulangan harian, nilai UTS, nilai UAS. Nah, untuk penginputannya sudah dibahas di video tutorial sebelumnya, bisa input langsung atau impor dari Excel. Nah, untuk penginputan ini bisa dilakukan di Jibas Akademik oleh staf akademik, di Jibas Info Guru oleh guru yang bersangkutan, atau di Jibas Jendela Sekolah IMA oleh guru juga yang bersangkutan. Nah, untuk yang ini sudah dilakukan di video tutorial sebelumnya. Nah, yang kedua, barulah kita bisa menghitung nilai akhir setiap jenis pengujian. Jadi, dari nilai-nilai ujian yang sudah diinputkan tadi, kita hitung nilai akhirnya untuk setiap jenis pengujian. Jadi, kita hitung nilai akhir dari kuis, nilai akhir dari ulangan harian, nilai akhir dari UTS, dan nilai akhir dari UAS. Nah, untuk perhitungan nilai akhir ini bisa dilakukan di Jibas Akademik oleh staf akademik atau Jibas Info Guru oleh guru yang bersangkutan. Jadi untuk membantu kerja dari staf akademik. Nah, yang ketiga adalah barulah kita bisa menghitung nilai rapornya. Nah, perhitungan nilai rapor ini menggunakan aturan yang sudah kita tentukan di pengaturan sebelumnya, yaitu aturan perhitungan nilai rapor dan grading. Contohnya di sini untuk nilai rapor ini 10% dari nilai akhir kuis, tambah 20% dari nilai akhir ulangan harian, tambah 30% dari nilai akhir UTS, dan 40% dari nilai akhir UAS. Nah, ini nanti nilai raportnya akan dihitung otomatis oleh Jibas. Jadi, guru atau staf akademik tidak perlu lagi membuka Excel, menghitung rata-rata, dan menjumlahkan dan menghitung nilai raportnya. Nah, untuk perhitungan nilai rapor ini bisa dilakukan di Jibas Akademik oleh staf akademik, tapi juga bisa dibantu oleh guru di Jibas Info Guru. Nah, yang terakhir adalah input komentar nilai rapor. Untuk input nilai rapor ini, jadi guru atau staf akademik akan memberikan komentar dari nilai rapor yang diperoleh oleh siswa. Jadi ada penjelasannya atau ada sedikit dukungan atau penjelasan. Nah, ini nanti bisa diinputkan di komentar nilai rapor. Untuk penginputan ini bisa dilakukan di Jibas Akademik oleh staf akademik dan Jibas Info Guru oleh guru. Di sini kita akan menghitung nilai akhir dari setiap ujian yang telah kita lakukan. Nah, di video tutorial sebelumnya kita sudah menghitungkan nilai dari setiap ujian, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS. Nah, di sini kita harus menghitung nilai akhir setiap jenis pengujian yang sudah diinputkan tadi. Jadi kita akan menghitung nilai akhir dari kuis, nilai akhir dari ulangan harian, nilai akhir dari UTS, dan nilai akhir dari UAS.
Nah, nilai akhir ini nanti digunakan untuk perhitungan nilai rapor. Nah, di JIBAS Akademik untuk perhitungan nilai akhirnya ini bisa dilakukan secara otomatis. Jadi, staf akademik tidak perlu lagi membuka Excel dan menghitung rata-rata nilai akhir ujiannya. Nanti bisa dilakukan secara otomatis oleh JIBAS Akademik. Nah, untuk perhitungannya nanti ditentukan dari rata-rata nilai yang sudah diinputkan. Nah, rata-rata ini bisa dibuat setara atau menggunakan bobot. Nah, untuk perhitungan nilai akhirnya, kita kembali lagi ke JIBAS Akademik, menu penilaian. Di sini kita akan menggunakan contoh yang tadi sudah kita lakukan. Nah, kita masuk ke penilaian pelajaran, lalu kita pilih Ibu Eka. Nah, Ibu Eka ini mengajar bahasa Inggris, lalu kita pilih pengujiannya adalah kuis. Nah, di video tutorial sebelumnya kita sudah menginputkan beberapa nilai kuis 1, kuis 2, dan kuis 3 untuk bahasa Inggris yang diajar oleh Ibu Eka. Nah, di sini kita harus menghitung nilai akhir kuis ini. Nah, untuk perhitungan nilai akhir kuisnya, ini bisa dilakukan secara otomatis di JIBAS Akademik. Caranya dengan menghitung atau menentukan rata-rata dari setiap kuis yang sudah dilakukan. Nah, untuk perhitungan rata-ratanya, ini ada di sini, perhitungan otomatis. Nah, ini guru bisa menggunakan semua nilai kuis yang sudah dimasukkan ini atau menggunakan beberapa saja. Kalau mau menggunakan semua, ini tinggal centang semuanya. Atau misalnya berdasarkan pijakan guru hanya menggunakan kuis terakhir saja. Nah, ini berarti di uncheck yang kuis sebelumnya. Contohnya di sini saya akan menggunakan semuanya. Nah, di sini kita harus menentukan bobotnya dahulu. Nah, untuk bobot ini bisa digunakan setara, satu semua gitu. Atau misalnya karena yang kuis ketiga ini lebih sulit, nah guru bisa membuat yang kuis ketiga ini bobotnya menjadi lebih besar. Nah, misalnya 2. Nah, jadi untuk perhitungan nilai rata-ratanya, kuis 1 dan 2 menggunakan bobot 1, dan kuis 3 menggunakan bobot yang 2. Nah, untuk menghitungnya, ini kita klik ini, hitung dan simpan nilai akhir kuis. Nah, ini kita klik. Nah, nanti akan otomatis muncul nilai akhir kuis dari perhitungan bobot yang sudah kita tentukan di sini. Nah, contohnya di sini untuk Amelia, nilai akhir kuisnya adalah 7,75. Untuk Apriansa, nilai akhir kuisnya adalah 6,25. Nah, begitu pula yang lainnya. Nah, untuk jenis pengujian yang lain, ini polanya sama ya. Nanti digunakan di perhitungan nilai akhir untuk UAS, untuk ujian lisan, ujian tengah semester, dan ulangan harian. Ini caranya sama seperti yang dilakukan tadi di kuis. Jadi kita tentukan dahulu bobot nilai rata-ratanya dan menghitung nilai akhirnya. Nah, demikian untuk perhitungan nilai akhirnya. Cukup mudah bukan? Nah, setelah semua nilai akhir jenis pengujiannya kita tentukan, barulah kita dapat menghitung nilai rapornya. Nah, untuk memulai perhitungan nilai rapor, kita klik ini perhitungan nilai rapor. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh yang tadi ya, Ibu Eka Mustika, Departemen SMA dan kelas 10. Kita pilih gurunya Ibu Eka Mustika, lalu kita klik tombol lihat. Nah, di sini kita pilih pelajarannya bahasa Inggris, aspeknya penilaian. Nah, di sini tertera tabel informasi bahwa kita sudah menghitung nilai akhir dari kuis, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian lisan. Ini dilakukan di tutorial sebelumnya untuk perhitungan nilai akhir ini. Nah, yang bisa diperhatikan di sini adalah JIBAS Akademik otomatis menghitung nilai rapornya untuk nilai angka dan nilai hurufnya. Contohnya di sini untuk Amelia nilai rapornya adalah 7,38 dan grade-nya adalah B. Sedangkan Apriansa ini nilai raportnya adalah 6,33 dan grade-nya adalah B. Ini sesuai dengan aturan perhitungan nilai raport untuk Ibu Eka Mustika di pelajaran bahasa Inggris. Ini yang kita atur di video tutorial sebelumnya. Di mana untuk Ibu Eka Mustika ini untuk nilai rapor ini adalah 10% dari kuis, 10% dari ulangan harian, 30% dari UTS, 40% dari UAS, dan 10% dari ujian lisan. Nah, ini kalau kita lihat nanti hasilnya sama dengan rumus berikut. Nah, untuk grade-nya juga kebetulan ini semuanya udah sama ya. Jadi untuk grade 8-10 ini A, dan 6-8 ini B-nya. Kebetulan di sini angkanya semuanya antara 6-8, jadi hurufnya adalah B. Nah, yang perlu saya ulangi di sini adalah untuk aturan perhitungan ini bisa beda-beda setiap guru.
Jadi meskipun guru tersebut mengajar di pelajaran yang sama tapi memiliki kebijaksanaan yang berbeda, ini bisa memiliki aturan dan grading yang berbeda. Ini sesuai dengan kebijaksanaan dari setiap guru. Nah, apabila perhitungannya ini sudah sesuai, nah untuk menyimpan nilai rapornya kita perlu menghitung dulu ini, nilai kriteria ketuntasan minimal. Ini adalah nilai minimal untuk siswa dinyatakan lulus di pelajaran bahasa Inggris. Contohnya di sini saya gunakan angkanya 6. Nah, apabila sudah selesai, ini kita klik simpan. Nah, apabila muncul sedemikian, ini artinya nilai rapor sudah disimpan. Untuk pelajaran bahasa Inggris, kelas 10A, gurunya adalah Ibu Eka Mustika. Nah, nilai rapor ini nanti bisa dibuat untuk komentarnya, lalu dicetak untuk percetakan nilai rapornya. Nah, demikian untuk perhitungan nilai rapor di Jibas Akademik. Cukup mudah, bukan? Nah, setelah nilai raportnya kita hitung, barulah kita dapat melangkah ke langkah berikutnya adalah untuk penentuan komentar nilai rapor. Komentar ini bisa berisi dukungan, atau bisa berisi nasihat atau penjelasan tentang nilai rapor yang diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, untuk menentukan komentar raportnya, ini kita klik menu komentar rapor. Nah, contohnya kita akan menggunakan contoh yang tadi, Ibu Eka Mustika, pelajaran bahasa Inggris kelas 10A. Nah, untuk penginputan komentar raportnya ini kita klik input komentar pelajaran. Nah, di sini akan muncul daftar siswanya, lalu kita klik misalnya salah satunya untuk Amelia. Nah, untuk menginputkan komentarnya, di sini bisa dilihat bahwa untuk Amelia pelajaran bahasa Inggris ini mempunyai angka 7,38. Hurufnya adalah B dan sedang KKM-nya adalah 6 yang tadi telah kita hitung dan tentukan. Nah, untuk menentukan komentarnya ini kita bisa inputkan di sini. Nah, misalnya adalah keep up the good work. Nah, ini kita bisa simpan. Nah, apabila kita mau menggunakan komentar ini di komentar siswa yang lain, ini kita bisa simpan komentar sebagai template. Nah, contohnya ini, kita klik simpan komentar sebagai template. Nanti akan muncul Windows baru sedemikian berupa. Lalu kita klik simpan. Apabila sudah, nanti akan muncul di sini, pilih komentar dari template. Nah, keep up the good work. Nah, apabila sudah selesai, kita klik simpan. Nah, contohnya kita akan menentukan komentar dari siswa yang lain ya. Contohnya di sini Apriansa. Nah, ini kita pilih komentar dari template. Contohnya yang ini, keep up the good work. Nah, ini kita klik pilih. Nah, misalnya guru mau menambahkan komentar yang lain ya, komentar tambahannya. Misalnya tetap semangat gitu. Nah, ini apabila sudah selesai nih, kalau kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah menyimpan komentar untuk Apriansa. Nah, untuk melihat daftar komentar yang sudah kita inputkan, ini bisa kita klik ini, lihat komentar. Nah, di sini kita sudah menginputkan untuk Amelia dan Apriansa. Keep up the good work, tetap semangatnya ini udah kita tentukan. Nah, untuk input komentar spiritual dan sosial ini untuk di kurikulum Merdeka sebenarnya tidak digunakan, tapi ini untuk menjaga kompatibilitas dengan kurikulum sebelumnya. Nah, demikian untuk komentar nilai rapor di Jibas Akademik. Cukup mudah, bukan? Nah, setelah nilai dan komentar raportnya kita tentukan, kita dapat mencetak raportnya untuk menjadikan laporan atau dikirimkan kepada orang tua. Nah, untuk cetak rapor ini, ada beberapa hal yang perlu kami bahas di sini adalah untuk perbedaan format rapor. Nah, biasanya ini menjadi pertanyaan dan juga bahan kendala, di mana apakah bisa format raportnya seperti ini, apakah bisa diubah seperti ini. Nah, ini tentu saja menjadi kendala, karena untuk perbedaan format rapor ini biasanya berbeda antar jenjang. Misalnya untuk jenjang SMK dan SMA, SD dan SMA, atau juga ada PAUD. Nah, biasanya beda juga untuk kementerian, untuk Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Umum. Ya, ini juga biasanya beda format rapornya. Dan juga untuk sekolah negeri dan swasta, terutama untuk swasta yang khusus ya, biasanya ada format tambahan yang harus disesuaikan. Dan juga biasanya juga ada perbedaan format rapor antara wilayah atau provinsi. Nah, tentu saja ini akan menjadi kendala
dan kami juga sebagai pengembang aplikasinya tidak bisa menyesuaikan format raport untuk semua jenjang atau sekolah. Nah, jadi di sini Jibas hanya menyediakan data dasarnya saja, yaitu untuk nilai dan komentar rapor. Nah, solusinya untuk mengatasi perbedaan format rapor ini, nanti data raportnya ini bisa dicetak sebagai dokumen Word. Nah, lalu dari dokumen tersebut formatnya bisa disesuaikan menggunakan editor Word, misalnya dengan Microsoft Word atau Google Docs dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk cetak raport ini yang perlu kami tegas adalah Jibas hanya menyediakan data dasarnya saja, yaitu untuk nilai dan komentar raport. Untuk penyesuaian format raportnya nanti bisa disesuaikan menggunakan dokumen Word. Nah, untuk mencetak raportnya kita klik menu nilai raport setiap siswa. Nah, contohnya di sini saya akan mencetak raport untuk Departemen SMA tingkat 10 kelas A. Nah, di sini kita klik lihat. Nah, contohnya di sini saya pilih untuk siswa Amelia. Nah, ini adalah contoh dari raport milik Amelia. Nah, di sini ada pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nilainya berapa, predikatnya berapa. Juga di sini ada deskripsi atau komentar raportnya. Bahasa Indonesia ini deskripsinya seperti apa, bahasa Inggrisnya seperti apa, nah ini sebagainya. Nah, ini adalah data dasar yang kami sediakan untuk nilai raport. Nah, untuk mengubah format atau isi dari raport ini nanti bisa dicetak dahulu sebagai Word. Nah, ini kita klik cetak sebagai Word. Nah, lalu kita simpan. Nah, berikut ini adalah dokumen dari raport yang dibuka di Microsoft Word. Nah, di sini sekolah bisa menyesuaikan formatnya sesuai yang diinginkan. Atau bila ada yang ditambahkan atau yang dikurangi, ini bisa dilakukan di Microsoft Word. Nah, ini untuk nilai dan untuk komentar di sini sudah ada. Terus di sini ada untuk tanda tangan, kepala sekolah, wali kelas. Nah, ini sudah ada. Nah, jadi Jibas hanya menyediakan data dasarnya saja untuk pencetakan nilai raport. Nah, sedangkan untuk penyesuaian formatnya nanti bisa dilakukan oleh sekolah sendiri menggunakan editor Word. Nah, demikian untuk cetak raport di Jibas Academy.